Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur kalau kita boleh bersama-sama berada di dalam ibadah ini, karena saya yakin bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga setia dan menyertai. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama, kami boleh beribadah bersama, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah lewat perenungan firman Tuhan, lewat ibadah, kami boleh terus dibawa untuk memahami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami di segala situasi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya Engkau sedang bersama-sama kami, dan yang Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang juga memimpin kami. Dalam nama Kristus, Allah yang hidup, kami serahkan waktu ke depan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17. Saya yakin ayat ini cukup akrab di telinga kita sebagai orang percaya, tapi kita mau kembali belajar lewat apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sehingga kita boleh memahami kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, pada waktu mempersiapkan ini saya melihat sebuah tayangan di internet tentang satu tugas seorang siswa yang rupanya dia lakukan karena memang itu tugas wajib untuk menyelesaikan satu pelajaran. Dan dia kemudian memberikan kesaksian yang menarik bahwa tugas pelajaran itu mengharuskan dia untuk bertemu dengan orang yang di luar lingkungannya, kemudian berbagi sesuatu dengan mereka, dan itu harus dibuatkan sebuah laporan dalam bentuk video. Dia kemudian berkata, siang itu saya pergi ke sebuah minimarket yang ada di dekat rumah, lalu dia kemudian berbelanja beberapa barang dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik. Tidak lama kemudian dia keluar dari minimarket itu dan bertemu dengan banyak orang. Dia mulai berpikir siapa yang akan saya beri. Lalu dia berjumpa dengan sekelompok orang, rupanya mereka adalah orang-orang yang sedang mencari uang dengan cara apa Bapak Ibu? Mereka mengecat tubuh mereka dan kemudian bertindak seolah-olah seperti patung. Dengan cara itulah mereka mengharapkan ada orang-orang yang tergerak untuk memberi mereka uang. Maka anak muda ini kemudian berjalan mendekati salah satu dari mereka dan kemudian dia segera memberikan, mengulurkan bantuan yang dia sudah siapkan itu, barang-barang yang dia sudah beli, dan diserahkan kepada salah satu dari mereka. Menurut dia, pada waktu orang itu menerima bingkisan itu, maka dia merasa bersyukur. Dia berkata bahwa selama ini tidak ada orang yang peduli dengan dia untuk memberikan hal seperti ini. Dan dia berterima kasih karena hari itu dia mendapatkan sesuatu. Dia pulang dan dengan rasa senang dia berkata bahwa saya sungguh bersyukur karena saya bisa memberikan sebuah perhatian, sebuah kepedulian kepada orang lain meskipun lewat sesuatu yang sederhana. Saya tertarik dengan pengalaman ini karena ini sedang menyatakan sesuatu sesungguhnya. Bahwa setiap kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tentu saja kebutuhan yang paling mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain adalah kebutuhan yang sangat primer. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam hati manusia ada sebuah kebutuhan lain yang tidak bisa diberikan lewat hal-hal yang bersifat kebendaan itu. Yaitu apa? Kasih, apalagi kepedulian, penerimaan. Itulah yang membuat seseorang terus-menerus mencari di dalam dunia ini
Dan pertanyaannya, adakah orang yang bisa memberikan itu? Adakah perhatian yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, kepedulian yang besar yang ditunjukkan oleh orang lain kepada diri saya? Bapak Ibu Saudara, titik itulah yang kita coba lihat di dalam teks kita pada kesempatan pagi hari ini. Yohanes mencatat sesuatu yang menarik, yaitu pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Kalau kita teliti lebih jauh, Nikodemus adalah seorang dari para pemimpin agama, karena itu yang disebutkan oleh Yohanes. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Tapi yang menarik, percakapan ini terjadi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus bukan pada waktu yang biasa. Percakapan itu terjadi di malam hari. Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Oh Bapak Ibu Saudara, ada banyak pendapat tentang pertemuan mereka antara Yesus dengan Nikodemus. Ada orang yang berpendapat bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, bukan hanya itu saja, dia adalah anggota dari majelis agama atau Sanhedrin. Waktu itu Sanhedrin adalah sebuah lembaga keagamaan yang besar sekali pengaruhnya bagi masyarakat hari itu. Dia adalah lembaga yang bisa menentukan tentang moralitas, tentang hukum agama, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi pengaruh yang kuat itu menjadi sesuatu yang membebani seseorang terkadang, seperti halnya Nikodemus. Dia tidak bisa bergerak leluasa untuk bertemu Yesus kapanpun. Dia mencari waktu di malam hari di mana tidak setiap orang mengenal dia. Ini waktu yang dirasakan cocok. Mengapa? Karena dia harus barangkali menjaga reputasinya. Dia harus memikirkan bahwa dia adalah anggota dari Sanhedrin yang terhormat yang sedang berjumpa dengan seorang rabi muda, seorang guru muda yang berasal dari keluarga yang tidak terpandang, yaitu keluarga tukang kayu. Itu salah satu pemikiran mengapa Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada saat malam hari. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Nikodemus cukup sibuk setelah seharian dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin agama. Hari itu pastilah dia sangat sibuk. Oleh sebab itu dia mendatangi Yesus pada waktu malam karena memang itulah waktu yang kosong buat dia. Hanya itulah waktu yang dia miliki untuk bertemu dengan Yesus tanpa terganggu oleh apapun. Begitu juga barangkali dengan Yesus. Dia adalah seorang yang sangat dicari oleh banyak orang karena orang kepengen mendengar pengajarannya, orang pengen mendapatkan mujizat yang dilakukan, orang yang sakit mencarinya untuk memperoleh kesembuhan. Saya membayangkan dia juga pasti cukup sibuk seharian. Maka malam hari menjadi waktu yang tepat. Tapi lepas daripada itu memang kedatangan Nikodemus bukan pada jam yang normal. Sehingga setiap kali Yohanes mencatat dan mengingat tentang Nikodemus, maka dia mengingat pertemuan ini. Yohanes pasal 7 ayat 50 kalau dalam versi Amplified Bible mengatakan Nicodemus who came to Jesus before at night. Atau di dalam pasal 19 ayat 39 yang berkata and Nicodemus also who first had come to Jesus by night. Seakan-akan Yohanes sedang mengatakan ini loh Nikodemus itu orang yang pernah datang pada Tuhan Yesus di waktu malam. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya pertemuan itu adalah sesuatu yang terus diingat oleh para murid hari itu, khususnya Yohanes. Tapi yang menarik, percakapan itu terus berlanjut mulai dari hal yang sederhana sampai kemudian Tuhan Yesus masuk pada satu topik yang sangat-sangat mengena dengan kebutuhan Nikodemus hari itu dan banyak orang, terutama juga kita pada hari ini. Ayat 16 dan 17 menjadi sebuah kunci penting dari seluruh percakapan itu. Ayat ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus memahami kebutuhan dasar dan terbesar dari manusia adalah mengalami kasih Allah dan kebutuhan akan keselamatan dalam hidup. Tidak peduli dia seorang pemimpin besar, tidak peduli dia seorang rakyat biasa, atau orang yang memiliki kekuasaan besar ataupun tidak. Dari orang yang kaya dan terpandang maupun dari orang yang biasa saja.
Semua membutuhkannya. Mengapa? Karena akar masalah utamanya adalah terletak pada hati manusia. Dosa. Dosa itulah yang membuat manusia kehilangan kasih, kepedulian, dan lebih-lebih lagi adalah keselamatan. Kita bisa merunut jauh ke belakang di dalam perjanjian lama, misalkan kita melihat kisah kejatuhan manusia. Adam yang hari itu jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya sungguh mengerikan karena orang mulai kehilangan kasih. Adam mulai menuduh Hawa dan demikian sebaliknya. Terus berlanjut sampai kisah pada Nabi Nuh hari itu. Orang-orang berbuat sekehendak hatinya. Mereka berbuat jahat. Alkitab mencatat kecenderungan mereka adalah melakukan kejahatan. Kita juga bisa terus maju sampai kepada panggilan Abraham yang Allah berikan kepadanya untuk pergi keluar dari kaumnya karena Allah mau menunjukkan kasih setia kepadanya. Musa pun demikian menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir karena di sana mereka mendapatkan tekanan yang berat. Mereka tidak diperhatikan dan dianggap sebagai seorang manusia yang bermartabat. Bapak Ibu, semuanya itu menggambarkan dengan jelas bahwa setiap kita sangat membutuhkan kasih dan kepedulian serta anugerah dari Allah. Dan Tuhan Yesus langsung mengenalkan dalam bagian ini kepada satu pribadi. Di dunia ini memang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kasih dan kepedulian selain satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Dia bukan hanya pencipta semesta ini, tetapi dia juga seorang pribadi yang maha kuasa dan lebih-lebih juga pribadi yang mengasihi engkau dan saya. Kebenaran ini membawa saya kepada sebuah pemahaman bahwa di dunia ini memang tidak akan pernah kita bisa menjumpai adanya kasih yang sungguh-sungguh, perhatian yang tulus, dan kepedulian yang sungguh kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019, tepatnya tanggal 14 Oktober, ada berita yang menggemparkan. Ternyata ada salah seorang penyanyi wanita dari Korea yang sangat dikenal oleh generasi muda, yaitu Sally, mantan personil girl band dari Korea yang bernama FX. Dia ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kota Seoul, dan menurut penyelidikan, rupa-rupanya dia meninggal karena bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Karena dia merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Bukan hanya itu, tapi dia juga mengalami depresi yang berat karena pemberitaan serta tekanan-tekanan dari sosial media. Dia mengalami bullying dari beberapa orang, dan dia merasa hidupnya tidak lagi berarti apa-apa, kosong dan hampa. Bukan hanya cerita ini yang mengejutkan saya, karena beberapa minggu yang lewat saya berbincang dengan seorang teman rohaniwan di salah satu sekolah di Jakarta. Dia berkisah pada suatu siang kantor tempat dia melayani di sekolah itu diketuk dan ada seorang anak kelas 7 yang datang kepadanya dan kemudian berkata, "Aku perlu bicara denganmu." Dia mempersilakannya duduk dan tidak lama kemudian anak itu mulai menendang-nendang barang di sekitarnya. Raut wajahnya tampak begitu kesal, dia begitu emosi dan dia berusaha untuk melampiaskan emosi itu tanpa kata-kata, tetapi melakukan beberapa tindakan seperti menendang, memukul sofa tempat dia duduk dan lain-lain. Setelah sedikit tenang, kawan saya bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu? Ceritakan." Dia menghela nafas tapi tidak menjawab sedikit pun. Dia mengambil kertas, kemudian mengambil alat tulis dan dia mulai menggambarkan perasaan hatinya. Rupanya dia jenis anak-anak yang sulit mengungkapkan lewat kata-kata, tetapi lebih mudah lewat tulisan atau gambar. Tidak berapa lama kemudian dia menuliskan bahwa dia membenci hidupnya. Karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian yang tulus kepadanya. Setiap hari mereka selalu menuntutnya. Dan dia akhirnya dikenal di kalangan keluarga dekatnya sebagai anak yang bermasalah, troublemaker dalam keluarga. Bukan hanya itu, teman-teman di sekolah bahkan juga mulai menjauhi dia. Dia kehilangan perhatian, dia kehilangan kasih yang dia butuhkan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dan dia kemudian berkata dalam salah satu kertas itu, "Saya lebih baik bunuh diri saja daripada saya menjalani hidup yang seperti ini."
Bapak Ibu, itulah situasi dan gambaran kita, bukan? Kita bisa berada di tengah-tengah keramaian orang-orang, tapi kita merasakan kesepian yang luar biasa. Kita bisa memiliki banyak teman, barangkali teman di virtual, sosial media kita, tapi sesungguhnya hanya sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kita sulit untuk bisa juga menunjukkan kepedulian kepada sesama. Meskipun kita memiliki harta yang cukup banyak dalam hidup, sesungguhnya kita sedang mengalami kemiskinan. Kemiskinan apa? Kemiskinan kasih, kemiskinan kepedulian, kemiskinan perhatian. Bapak Ibu, itulah dunia yang sekarang kita sedang jalani. Oleh karena itu kita membaca pernyataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk menjawab situasi ini. Mari kita lihat apa yang dia katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa di tengah-tengah kehidupan manusia yang berjalan seperti ini, ternyata tetap ada satu pribadi yang hadir, pribadi yang menunjukkan kasih yang begitu besar kepada dunia, yaitu Allah sendiri. Tapi Pak, biasanya orang paling mudah ngomong tentang kasih. Buktinya ada nggak? Ada Bapak Ibu. Allah mengasihi engkau dan saya, dan bukti terbesar dari kasihnya adalah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anaknya yang tunggal itu menunjukkan relasi yang begitu dekat, karena dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Ini hubungan yang sangat intim sekali. Dan dia, Allah, Bapa itu menyerahkan anak yang dia kasihinya untuk datang ke dalam dunia dan mati menjadi korban penebus dosa, penghapus kesalahan saya dan Anda. Kematiannya di kayu salib adalah kematian yang membuat kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Kematiannya menggantikan kita, kematiannya membuat seluruh dosa-dosa kita dihapuskan. Ada satu hal yang membuat saya mengerti betapa ini adalah sesuatu yang amat luar biasa dalam hidup. Suatu ketika di sebuah kampung nelayan di negara India, ada seorang misionari yang diutus untuk datang ke sana dan membawa berita kesukaan. Dia tinggal bersama-sama dengan para nelayan di kampung itu. Dia hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi memang tidak mudah membawa mereka datang kepada Kristus. Setelah bertahun-tahun di sana, kemudian kantor pusatnya memutuskan untuk memanggil dia kembali dan memutasikannya ke tempat lain. Oleh karena itu dia berkata kepada beberapa orang di kampung itu bahwa dia akan pergi. Beberapa orang merasa kehilangan karena dia seorang yang sangat baik, apalagi dia senang dengan anak-anak, dia mengajar anak-anak beberapa hal, terutama bahasa Inggris kepada mereka. Tapi ada seorang di antara penduduk itu yang begitu dekat dengannya, seorang nelayan yang sudah cukup lanjut usianya, dan mereka berteman baik. Sang nelayan ini tahu bahwa sahabat misionaris ini akan segera pergi, maka dia memutuskan untuk datang secara khusus kepadanya dan berpamitan. Pada waktu tiba, dia menyerahkan sebuah bungkusan, sesuatu yang dibungkus dengan kain yang tidak terlalu baru, tampak kumal hari itu. Tapi dia berkata, jangan lihat dari luar ya, tapi lihat apa yang aku beri kepadamu. Misionaris itu menerimanya dan kemudian pelan-pelan membukanya, dan betapa terkejutnya dia karena di dalam bungkusan yang tampak tidak menarik itu, di dalamnya ada sebuah mutiara yang begitu indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia sampai bertanya, ini untuk aku? Iya. Dia pegang dan dia simpan dengan hati-hati di dalam kantongnya, lalu dia berkata, tentu ini sangat mahal. Nelayan itu berkata dengan tersenyum, ya, itu sesuatu yang paling berharga yang aku miliki dan aku mau berikan kepadamu. Sang misionari itu kemudian terdiam dan berkata, tunggu sebentar ya. Dia masuk ke ruangannya dan tidak lama kemudian dia keluar sambil membawa sebuah amplop yang cukup tebal yang berisi uang, dan dia berkata, aku ganti ya. Tentu ini berharga sekali buatmu dan saya tidak ingin mengambilnya begitu saja. Aku ganti.
Ada hal yang terjadi di luar dugaan dari si misionari itu, karena tiba-tiba si nelayan itu dari posisi duduk dia berdiri dan dia berteriak dengan keras, "Tidak mungkin kau membayarnya, karena ini adalah sesuatu yang paling berharga. Mutiara itu seharga nyawa anak kesayanganku. Tahukah engkau bahwa dia memutuskan untuk menyelam ke tempat yang paling dalam, yang belum pernah dia selami. Sampai di sana dia menemukan sebuah kerang besar berisi mutiara ini. Dan dia mencoba mengambilnya. Tetapi karena kedalaman yang begitu jauh, dia kemudian tidak sampai ke permukaan. Dan waktu dia tiba di permukaan, dia sudah menghembuskan nafasnya dengan menggenggam mutiara itu. Bagiku mutiara itu sangat berharga, dan sekarang aku berikan kepadamu, sekarang engkau mau membelinya? Misionaris itu terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata, "Sahabat, mutiara ini begitu berharga karena seharga nyawa anakmu. Tapi tahukah engkau bahwa keselamatan yang Allah berikan juga sesuatu yang jauh lebih bernilai dari mutiara ini? Karena Allah sendiri memberikan anak tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh mengalami keselamatan dan hidup kekal." Bapak Ibu Saudara, itulah anak tunggal Allah yang telah Dia berikan kepada setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah cara Allah menunjukkan kasih-Nya, cara Allah menunjukkan kepedulian yang besar kepada manusia. Karena sesungguhnya Allah tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menolong kita. Allah tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi kasih Allah lah yang menggerakkan itu. Kalau Anda masih ingat cerita saya tadi tentang seorang siswa kelas 7 yang datang kepada kawan saya di ruangannya. Cerita itu tidak berhenti di sana. Karena sahabat saya kemudian mencoba mengenalkannya kepada Kristus. Awalnya anak ini begitu keras hatinya karena dia begitu mengalami kepahitan besar. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan. Hidupnya mengalami perubahan. Dia mencari kasih dan kemudian dia menemukan di dalam Kristus. Dia mencari kepedulian dan dia menemukannya dalam relasi dia dengan Allah. Dia kemudian menjadi seorang yang berbeda. Kalau sebelumnya dia berusaha dengan berbagai cara mendapatkan perhatian, bahkan dengan cara-cara yang buruk, sekarang dia berubah karena dia tahu ada pribadi yang di atas segala sesuatu yang mengasihinya, yaitu Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi dia juga mengalami satu perubahan dan dia kemudian bertekad, saya akan belajar dengan baik supaya saya bisa membantu orang lain. Dia masuk jurusan psikologi di sebuah universitas swasta di Jakarta. Karena apa? Karena dia berkata, saya kepengen banyak anak-anak mengalami jamahan Tuhan. Tidak seperti saya. Saya ingin mereka boleh mengenal Kristus yang mampu melakukan sesuatu dalam hidupku. Bapak Ibu, Allah bukan saja menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi Allah juga mau kita mulai melangkah sekarang untuk berbagi kasih. Karena Allah mengasihi semua orang. Dan Allah mau bekerja lewat siapa? Lewat engkau dan saya yang sudah mengalami jamahan Tuhan, yang sudah mengalami kasih-Nya, yang juga sudah mendapatkan kepedulian dan pertolongannya yang luar biasa itu. Bapak Ibu, catatan Yohanes tentang Nikodemus memberikan sebuah pemahaman yang menolong kita untuk melihat bagaimana manusia membutuhkan kasih dan juga kepedulian Allah dalam hidup mereka. Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai 42. Ini adalah sebuah catatan Yohanes tentang peristiwa sesudah penyaliban saat Yesus menghembuskan nafas. Ada dua tokoh yang disebutkan dalam catatan itu, yaitu yang pertama Yusuf dari Arimatea, seorang yang mempersembahkan gua untuk kubur Tuhan dan tubuhnya diletakkan di sana. Yang kedua, Nikodemus.
Catatan khusus Nikodemus adalah karena dia membawa campuran minyak mur dan gaharu yang sangat dibutuhkan untuk tubuh Yesus. Nikodemus yang sudah mengalami jamahan Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan itu, kemudian dia bertindak berbagi kasih dengan orang lain. Dalam hal ini dengan tubuh dari Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam imajinasi saya berpikir sepulang dari percakapannya dengan Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Kalau sebelumnya dia mungkin mencari kasih, mencari pengakuan, mencari penerimaan, dan bahkan kepedulian dari orang-orang di sekitarnya, sekarang dia tahu hanya satu pribadi yang sanggup, yaitu Allah. Dan kemudian dengan kasih Allah itu dia berbagi kepada sesama. Hari ini Bapak Ibu, kita sebagai gereja sedang memasuki masa-masa yang disebut dengan minggu-minggu Advent. Minggu Advent yang pertama dikenal sebagai Minggu Advent Harapan. Apa maknanya bagi kita? Melalui teks kita hari ini kita diingatkan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Masih ada harapan untuk bisa mendapatkan kasih dan kepedulian dari Allah dan dari sesama. Lewat siapa? Lewat engkau, lewat hidup saya. Karena kita terus diingatkan olehnya supaya kita tidak hanya berdiam diri saja, kita boleh terus bergerak untuk menyatakan kasih itu kepada lebih banyak orang, kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi dunia ini. Dia mengasihi engkau dan saya. Bapak Ibu, karena itu berita Allah yang saya ingin sampaikan hari ini lewat khotbah ini adalah Allah mengasihi dan peduli kepada kita dengan cara mengaruniakan Kristus Sang Anak Tunggalnya itu untuk menyelamatkan dunia. Kalau Allah sudah memberikan yang begitu berharga ke dalam dunia ini untuk engkau dan saya, akankah kita berdiam diri? Kurang sebulan lagi kita akan segera merayakan Natal. Natal sekali lagi mengingatkan, inilah bukti kasih itu. Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kristus datang untuk menyapa semua orang yang kehilangan harapan. Kristus datang untuk memulihkan hidup yang sangat mendambakan kasih dan perhatian. Kristus datang untuk engkau dan saya. Allah masih peduli dengan kita. Allah tetap mengasihi kita. Dan Allah mau kita belajar berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Pak, bukankah itu bukan hal yang mudah? Benar Bapak Ibu. Menunjukkan kasih seringkali tidak mudah karena itu bisa melukai kita. Menunjukkan kasih dan kepedulian menjadi sesuatu yang tidak mudah karena seringkali orang menolak kita. Menunjukkan kasih dan kepedulian menjadi sesuatu yang jelas tidak mudah karena kita sedang berhadapan dengan dunia yang begitu jahat hari ini. Tapi kasih Allah itu mengalahkan segalanya. Ingatlah, Allah mengasihi kita. Dan Allah menguatkan kita untuk terus berbagi kasih dengan siapapun. Kiranya Tuhan yang begitu setia, yang begitu mengasihi, terus menolong engkau dan saya. Menjadi bagian dari cara Allah dan kasih-Nya kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan menolong. Amin. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir bagi kami di saat kami sedang mencari kebenaran dan kasih, penerimaan dan juga kepedulian. Kau tidak pernah memandang siapa kami Tuhan, apa latar belakang dan masa lalu kami. Tapi Engkau mengulurkan kasih dan kemudian merangkul kami. Kristus, bahkan oleh kematian-Mu Engkau telah menebus kami. Maka ajarkanlah kami Tuhan untuk terus berbagi perhatian kasih ini dengan semua orang. Terutama kepada mereka yang sedang mendambakan hidup yang diselamatkan. Kami sudah mendapatkannya dengan begitu ajaib. Tuhan, Engkau menganugerahkannya. Maka biarlah kami juga berbagi dengan yang lain. Karena kami tahu hidup kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih
Biarlah kami boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus dengan cara kami terus membagi kasih-Mu kepada semua orang yang Allah pertemukan dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu supaya hidup mereka juga boleh terus didorong untuk berbagi kasih, perhatian, dan Injil, kabar keselamatan itu kepada lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.